Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma assalatu wassalamu ala rasulillah habibina al-muhdah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa man walah. Allahumma ja'al jam'ana hadha ya Allah jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma ya arhamar rahimin. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, pagi ini Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk kembali bertemu di dalam majlis ilmu yang insyaallah penuh berkah. Di atas dunia Allah kumpulkan kita di majlis ilmunya. Moga-moga di akhirat Allah kumpulkan kita di dalam surganya. Salawat dan salam bermohon kita kepada Allah agar senantiasa disampaikan dan dicurahkan untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, setelah sekian lama pula berselang karena agenda ujian akhir semester waktu itu, kemudian juga libur panjang, kurang lebih 3 bulan dari pengajian kita terakhir. 3 atau 2 bulan? 2 bulan dari pengajian kita terakhir, barulah pagi ini Allah izinkan kita memulainya kembali. Moga-moga dengan dimulainya kembali kajian ini, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak hanya berkah tapi juga ilmu yang bisa kita dapatkan. Nah, ada pula sekarang fenomena yang unik. Para pelajar itu ketika datang cuma ingin berkah. Penting datang, penting berkah, penting berkah, penting berkah. Ini juga kurang tepat. Yang bagus atau yang tepat adalah ketika kita datang belajar itu niatnya memang ilmu kemudian berkah. Ilmu kemudian berkah. Maka moga-moga kedua-duanya bisalah kita dapatkan dalam salah satunya pengajian kita ini. Amin ya rabbal alamin. Sengaja pagi ini kita memakai slide karena kita ingin melihat langsung bagaimana ketika pemikiran itu tidak diatur, tidak dijaga. Nah, kita ingin melihat langsung contohnya di lapangan, di masyarakat. Kalau kita tidak mengatur pikiran dengan baik, membiarkan pola pikir kita salah, berpikir dengan cara yang salah, maka terjadilah hal-hal yang insya Allah sebentar lagi akan kita perhatikan. Maka kita pakai slide. Sebelum kita masuk pelajaran ini tambahan faedah ya. Beginilah kondisi jiwa manusia. Kalau masih kotor, belum dibersihkan, kemudian ditambah dengan kebaikan. Makanya langkah pertama ketika ingin menjadi baik itu adalah bukan memperbanyak amalan, tapi membersihkan wadahnya dulu. Ini kita lihat ada merek amanah dulu di situ. Ada kalimat-kalimat masih ada karena belum dibersihkan. Ini tambahan faedah ya. Ini tambahan faedah. Makanya kalau kalian baca buku-buku para ulama, langkah pertama jadi baik itu apa? Taubat. Taubat itu apa? Membersihkan. Bersihkan hati, bersihkan diri. Nah, ini sama dengan ini. Kalau sebenarnya mau bagus, mau tampilnya bersih, bersihkan dulu papan tulisnya. Cuman mungkin panitia buru-buru, lupa, akhirnya langsung tembak proyektor saja. Nah, jadi agak-agak ada bekas-bekas yang lama belum move on dia ini. Gak apa-apa ya, masih kelihatan ya? Masih jelas kelihatan ya? Baik, pengajian kita bagi yang baru hadir itu namanya logical fallacy atau kesalahan dalam berlogika. Logika merupakan istilah untuk proses yang terjadi di akal kita ini. Ketika otak kita ini bekerja, berpikir, maka itu disebut dengan berlogika. Kalau dia hanya memikirkan hal-hal sederhana, maka biko
kama pai siang biko lanjut biko apa jajan nanti, maka itu logikanya sangat sederhana sekali. Kalau dia memikirkan hal-hal yang berat, maka dia menggunakan logikanya untuk menganalisa, meneliti, memahami. Dalam menggunakan logika, tidak jarang banyak yang mengalami kesalahan. Dan alhamdulillah dalam beberapa pengajian kita sudah membahas berbagai macam kesalahan dalam berlogika. Pagi ini karena ada yang baru-baru, kemudian kita juga belum sempat mengevaluasi apa yang telah kita pelajari, maka kita akan mempraktekkan apa yang sudah dipelajari yang lampau dan mengenalkan secara langsung kepada yang baru betapa pentingnya belajar logikal falasi supaya kita tidak salah dalam berlogika. Nah, teman-teman semua, usahakan mulai pagi ini memberikan contoh yang sangat sensitif. Dan ini karena direkam juga tidak apa-apa. Tolong jangan dipotong di tengah jalan. Jadi kalau kalian yang menonton rekaman ini, tontonlah selesai-selesai sampai habis. 2 minggu ini Sumatera Barat, khususnya dunia kepesantrenan di Kabupaten Agam, dihebohkan dengan adanya temuan kasus oknum guru di sebuah pesantren tua di Agam ini melakukan pencabulan. Lah, kita mulai dari sini supaya kita sama-sama paham apa yang akan kita bahas. Ada oknum guru melakukan pencabulan kepada santrinya. Yang guru ini laki-laki, yang korbannya juga laki-laki, homo mereka nya. Saya ketawa. Awalnya pelaku 1 orang dengan jumlah korban 18 orang. Didalami kasus, dilaporkan ke polisi, dilakukan investigasi, bertemulah pelaku 2 orang dengan jumlah korban pada press release pertama itu 40 orang. Didalami lagi kasus, ternyata sampai sekarang korbannya yang terdata 43 orang. 2 pelaku, 43 orang yang mengaku. Berarti kan ada kemungkinan yang belum mengaku. 43 orang. Kejadian ini berlaku dan berlangsung dari tahun 2022 sampai 2024 ini. Dari 43 korban, 3 disodomi. Dan itu tidak dilakukan sekali, tapi berkali-kali, hampir pula setiap hari konon kabarnya. Pelaku ini ahli agama, pemilik kepala asrama di situ. Kemudian pandai pula memberikan ceramah pengajian. Nah, inilah berita yang tersaji. Inilah berita yang tersaji. Kita lihat bagaimana reaksi masyarakat ketika menerima berita ini. Apalagi menceritakan ulang berita ini. Apa komentar mereka? Bagaimana narasi yang berkembang dari berita-berita ini? Mari kita perhatikan. Ini lihat, laptopnya bagus sekali. Nah, ini. Oke. Kita lihat salah satu postingan. Nampak ya? Bagaimana dia menceritakan ulang. Ini postingan di Facebook. Kenapa sambil Facebook? Karena memang sampai sekarang Facebook masih menjadi pemenang dalam hal diskusi-diskusi, kemudian menebarkan narasi-narasi, tulisan-tulisan. Kalau di IG orang fokus ke foto, TikTok orang fokus ke video, Twitter cuma loncatan-loncatan, cuitan-cuitan sedikit. Tapi kalau yang tulisan-tulisan panjang itu masih Facebook itu pemenang.
Masih Facebook. Jadi kalian yang muda-muda nih kalau nggak punya Facebook ya nggak apa-apa sih. Karena memang isi Facebook ini juga yang tua-tua aja. Coba kita lihat. Nah, ini adalah narasi yang berkembang. Dia menceritakan tentang peristiwa ini. Dia bilang gini, pelaku sodomi 40 santri ternyata temannya Idrus Ramli, singanya Ahlul Bid'ah, dan juga Ar-Razi Hashim, doktor ilmu penyesat yaitu filsafat, yang paling benci dakwah tauhid yang tega di negeri tercinta. Pelaku merupakan Ustadz Pondok Pesantren MTI Madrasah Tarbiyah Islamiyah Sumbar. Mereka sehari-hari dipanggil Buya, dan mereka pakar tasawuf, ilmu yang menyimpang dari syariat Islam. Fokus kita ke ini ya. Ternyata temannya Idrus Ramli, dan juga Ar-Razi Hashim, doktor ilmu penyesat yaitu filsafat. Kemudian pelaku merupakan ustadz, sehari-hari dipanggil Buya, dan mereka pakar tasawuf. Nah, coba ini narasi yang muncul, ini bahasa yang muncul, ini salah satu aja yang bisa capture nih. Dia banyak yang lain yang dan senada dan mirip. Kebenaran pasti Allah Subhanahu wa taala menangkan dan Allah taala jaga. Semoga semakin banyak kaum muslimin di yang Allah taala berhidayah. Ini kalimatnya juga kacau nih. Yang bikin ini mungkin ngantuk nih mungkin. Semoga semakin banyak kaum muslimin diamnya Pak. Tipu kejauhan kali ini. Beri hidayah menerima kebenaran hijrah ke manhaj salaf. Pentingnya bagi para orang tua agar jangan sampai salah mondokin anak. Pilihlah ponpes yang jelas ustadznya, jelas lulusannya Makkah Madinah, jelas ilmunya Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman para sahabat. Yang mereka di sana dididik dengan tauhid, akidah yang lurus dan ilmu syar'i. Dididik bangun, dibentuk keilmuan akhlak, adab dan keimannya. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Oke. Coba. Ini kita terlepas siapa yang nulis ya, tapi ini bahasanya ini ditanggapi oleh puluhan bahkan ratusan orang yang menyetujui postingan seperti ini. Sekarang Ustaz mau kita menelaah ini. Bagaimana menurut antum semua dengan narasi atau tulisan yang kita capture ini, yang kita ambil ini. Kita fokus ke kalimat pertama. Dan ini banyak ya. Contohnya juga ini. Ini pelaku nih. Nggak usah dikdus. Pelaku nih. Kalau dalam Islam pelaku umum itu kita apa tuh? Nauzubillah. Nah, ini dia. Ini di TikTok Mata Rakyat Sumbar. Ini di TikTok. Nah, inilah ustadznya sedang berceramah. Terlepaslah dia ceramah tentang apa itu tidak jadi bahasan kita. Kita sedang membahas tentang narasi. Narasi itu apa? Tulisan yang sedang ditulisnya. Pemikiran yang sedang diutarakan ke kita. Tulis captionnya gini, Ustadz yang cabuli puluhan santri laki-laki ponpes di Agam dikenal ahli tasawuf. Tuh captionnya tuh. Kita lihat komentarnya sampai 641 orang ya. Dan yang melove, artinya yang like ini 4062 orang. 4062 akun. Apa komentarnya? Nah,
Jadi takut masukin anak ke pesantren? Ini komentarnya nih. Kemudian tiba-tiba ada si Lemin. Tanpa foto profil dia komen, pemahaman tasawuf sama dengan pemahaman Syiah Rafidah. Mana Rafidahnya? Pemahaman Rafidah ya. Kemudian ada lagi yang komen kayak gini. Akibat pelaku bid'ah. Oh enggak, ini bukan pakai tanda atas ya di bawah juga. Akibat pelaku bid'ah, maka hati-hati mondokkan anak ke pondok yang tidak sesuai sunnah. Nyambung ya dengan tulisan Facebook tadi ya. Nah, ini ada nih, ini keren nih tulisan apa ya komentarnya. Apir, udahlah sana, jangan di share jo, galak orang anti Islam. Ada dia hitam, tidak ada nama, tebak ajaran. Nah, memang pelaku namanya ini, kemudian memang dia dipanggil Buya. Oke, itu aja ya. Ini satu lagi. Oh, ini sama nih. Pemahaman tasawuf sama dengan pemahaman Syiah Rafidah. Oke, balik kita ke sini lagi. Ini di Facebook yang punyanya bapak-bapak, ibu-ibu. Tadi di TikTok yang rata-rata peminatnya umur 30 tahun ke bawah, walaupun yang nyanyi banyak juga yang main TikTok. Pertama, kita mau fokus dulu ke ide atau ke narasi yang ini. Nah, kita fokus ke sini dulu. Apa yang sedang disampaikannya? Pertama, dalam tulisan ini, dia ini sedang menyampaikan bahwa pelaku sodomi ini temannya Idrus Ramli dan Ar-Razi Hasim. Dalam narasi di sini Idrus Ramli adalah singanya Ahlul Bid'ah, Ar-Razi Hasim doktor penyesat ilmu penyesat yaitu filsafat. Menurut kalian tulisan seperti ini pola pikirnya atau logikanya benar atau salah? Salah. Kenapa salah? Karena mengaitkan dengan hal yang berbeda. Benar. Kita sudah belajar di logikal falasi pada pertemuan pertama. Ketika kamu sedang membahas suatu hal, fokuslah dengan hal itu. Kalau kamu mengkaitkannya kepada yang lain, maka kamu tidak ilmiah namanya berpikir. Tidak benar cara pikirnya. Sekarang, kalau kita ingin mencoba menebak, kita tebak saja. Apa tujuan si penulis menulis ini? Menggiring opini. Menggiring opini apa? Untuk Kan menjadi tanda tanya. Apalagi yang namanya pembaca itu lebih liar daripada penulis. Ini hati-hati. Netizen itu lebih liar daripada tukang posting. Kemarin Ustaz pergi ke KUA Banwampu. Saya foto tuh depan KUA. Kasih emoji senyum, pakai ada kepala tuh kayak malaikat gitu. Langsung puluhan yang komen. Selamat Ustaz, semoga dilancarkan, semoga sama kapan hari hanya, jangan lupa undangan. Lah. Dari yang puluhan itu belasan mahasantri yang komen. Alhamdulillah selamat Ustaz akhirnya. Saya bilang, ngapain kata Ustaz? Ya udah ke kawah itu, kamu ngapain? Kau cuma ngantar surat undangan wisuda. Cuman orang menafsirkannya secara ini bahaya ini. Tulisan seperti ini berbahaya. Kenapa? Karena orang yang akan menafsirkannya lebih liar. Dan kita juga susah menebak apa maksud penulis di sini.
Ketika dia mengatakan temannya itu suami, terus apa urusannya? Apa urusannya? Apakah misalnya, ini kita menebak kemungkinan pertama. Ketika kita katakan bahwa pelaku sodomi 40 santri ini ternyata temannya itu Ramli dan juga Aros Yasin, apakah maksudnya wajarlah dia melakukan itu kayak gitu? Apakah begitu opini yang dibangun? Kemungkinan besar iya. Itu iyalah. Oh patuilah, pantaslah dia mengerjakan itu. Dia aja temannya ini, temannya itu. Apakah seperti itu? Kemungkinannya ya. Nah, kalau memang seperti itu kemungkinannya, maka secara logika yang benar, kamu harus membuktikan. Apakah dengan berteman pada Idrus Ramli dan Aral Yasin akan membuat seseorang melakukan itu? Itu lagi, kamu harus mendatangkan bukti. Kalau kamu setuju dengan narasi ini, maka kamu harus mendatangkan bukti. Apakah benar? Apakah dengan berteman pada Idrus Ramli dan di sini ada garis-garisnya edit. Salah. Nah, boleh lagi ya. Jadi ini yang pertama. Dan jangan sampai kalian juga meniru melakukan hal yang sama. Ketika misalnya contoh, ini contoh ya. Rafki misalnya. Nah, janganlah Rafki, kasihan kita. Hafiz merokok. Terus ketahuan. Nah, Hafiz ini dia berteman dengan Raihan. Terus adalah anak asrama yang bikin. Ternyata Hafiz yang merokok ini temannya Raihan. Boleh nggak kita nulis kayak gitu? Boleh nggak dibangun opini seperti itu? Pasti orang akan bertanya, ya apa hubungannya? Apalagi kita kenal Raihan ini soleh, rajin ke masjid. Terus muncul kalimat seperti itu. Hafiz yang merokok ini, yang kena kasus ini, temannya Raihan. Boleh nggak kita tulis kayak gitu? Tidak. Kalau kamu menulis hal yang seperti ini, maka tugas kamu adalah membuktikan adanya korelasi atau adanya hubungan yang pasti. Bahwa gara-gara berteman dengan Idrus Ramli dan Aras Yasin, apa itulah terjadi seperti itu. Harus dibuktikan lagi. Dan berita seperti ini tidak bisa langsung kita percaya. Yang jadi masalah, lihat, banyak orang yang langsung percaya. Kemudian, nih, apalagi nih? Apa hubungannya? Pelaku merupakan Ustadz Pondok Pesantren Tarbiyah Islamiyah Sumbar. Oke, ini premis pertama. Nanti di bawah dia membangun opini, pilihlah ponpes yang jelas ustadznya, jelas lulusannya Makkah Madinah. Awalnya dia bangun opini bahwa pelaku ini ustadz di MTI. Terus di akhirnya dia masukkan, kalau kata orang Minang, masuk galihnya. Masuk jualannya. Apa jualannya? Pilihlah ponpes yang jelas ustadznya, jelas lulusannya Makkah Madinah, jelas ilmunya Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman para sahabat. Kira-kira ketika dia bangun argumentasi atau dia bangun pendapat seperti ini, benar atau salah? Kenapa salah?
penyimpangan logika atau kesalahan berpikir, tidak adil dalam membandingkan dua hal. Sudah bahas kan? Tidak adil dalam membandingkan. Pertama, dia katakan pelaku merupakan ustadz pondok pesantren MTI, Madrasah Tarbiyah Islamiyah. Mereka sehari-hari dipanggil Buya. Ya, apa hubungannya? Terus nanti pilihlah ponpes yang jelas. Kan itu yang dibangun ya. Yang jelas ustadznya, jelas lulusan Makkah Madinah. Adakah hubungannya? Bahwa ponpes yang jelas, maksudnya yang jelas gimana? Dan seolah-olah ini mengarahkan bahwa MTI itu bukan ponpes yang jelas. Kan dia sedang membangun, ini pelaku sodomi temannya ini nih. Ini pelaku sodomi ustadz di pondok ini nih. Kemudian di akhirnya, penting bagi kita jangan salah mondokin anak. Kan seolah-olah dia membangun opini bahwa memondokkan anak ke MTI itu salah. Lalu dia bikin perbandingan baru, bahwa pilihlah ponpes yang jelas ustadznya. Berarti MTI itu ke situ arahnya. Terus jelas lulusannya Makkah dan Madinah. Berarti mutlak nih. Ini bahaya nih. Berarti anak-anak SMP, SMA tidak usah belajar. Karena ustadznya bukan lulusan Makkah Madinah. Itu lagi. Apakah mutlak ponpes yang benar itu untuk memondokkan anak harus lulusan Makkah dan Madinah? Nah ini loh. Jelas ilmunya Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman para sahabat. Berarti seolah-olah MTI tidak yang ini. Karena kan dia membangun opini bahwa sekolah di MTI salah. Dengan kalimat mana kita menelaah itu di sini? Jangan sampai salah mondokin anak. Paham nggak kalian? Ustadz, masa status seremeh ini dianalisa seilmiah itu? Memang kayak gitu. Orang yang ilmiah, orang yang berpikir teratur, seremeh apapun tulisan dia akan nilai apakah tulisan ini benar atau salah. Dan itulah bedanya antara kalian yang sudah belajar dengan orang-orang awam. Bagi orang awam ini enak sekali nih. Tinggal baca langsung komen, tinggal baca langsung. Kalau kita enggak, kita telah benar enggak yang sedang disampaikan. Karena semua perkataan, kalau kita lihat dari perkataan itu sendiri, bukan dari yang menyampaikan, bisa benar, bisa salah. Semua perkataan. Kalau kita melihat ke konteks, ke teks kata-kata itu sendiri, bukan kepada yang menyampaikannya, bisa jadi benar. Kecuali kalau kalian lihat ke sumbernya, ada perkataan itu yang pasti benar. Contohnya apa? Perkataan Tuhan. Itu pasti benar karena sumbernya Tuhan, Allah. Perkataan Nabi itu pasti benar karena sumbernya Nabi. Tapi kok ada hadis dhaif, Ustaz? Hadis dhaif itu bukan perkataan nabinya, tapi jalur periwayatannya. Itu harus dirudukan. Oke, kullu kalam, apa kata Imam Malik rahimahullah? Kullu kalamin maqbulun wa mardudun illa sahibu hadzal maqam. Jadi Imam Malik lagi ngajar tuh di mimbarnya Nabi, kemudian nunjuk pakai tangan kanan. Kullu kalamin, semua perkataan, maqbulun wa mardudun, bisa diterima, bisa ditolak, bisa benar, bisa salah. Illa sahib hadzal maqam, kecuali yang punya maqam ini, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Nah, kita lihat yang tadi lagi. Yang ini dulu. Dari Mautiyah. Bacanya gimana? Tihani. Apa? Tok ya, tok. Tihani ton. Mautiyah. Anggraini. Akibat pelaku bid'ah
Maka hati-hati mondokkan anak ke pondok yang tidak sesuai sunnah. Apa hubungannya? Sama kan narasinya dengan yang tadi? Sama kan? Narasinya dengan yang tadi. Kemudian, ini nih. Endah spasi R. Jangan lihat fotonya, langsung aja kalimat-kalimatnya. Rapido. Jadi takut masukin anak ke pesantren. Apa salah pesantren? Apa salah pesantren? Nggak ada. Yang bermasalah sekarang oknumnya atau lembaganya. Kalau kita memakai pola pikir seperti ini, maka oke, jangan masukkan anak ke pesantren. Di mana? Ke SMP saja. Oh, ternyata di SMP terjadi juga pencabulan. Itu apa lagi? Jadi takut masukin anak ke SMP. Di rumah aja, homeschooling. Ternyata homeschooling bejat pula guru lesnya ini. Jadi takut homeschooling. Terus gimana? Nggak usah sekolah, langsung nikah, anakmu kecil baru. Terus narasi bahwa dikenal ahli tasawuf. Apa hubungannya? Apa hubungannya? Coba kita menebak dulu ya, apa yang sedang dia inginkan dengan tulisan ini. Puluhan santri, ustaz yang cabuli puluhan santri laki-laki ponpes diagam dikenal ahli tasawuf. Oke, apa yang akan dipahami oleh orang secara umum? Bahwa tasawuf itu menyesatkan. Gara-gara tasawuf nih, patutlah dia ahli tasawuf. Ya tanda. Makanya muncul komentar kayak gini. Pemahaman tasawuf sama dengan pemahaman Syiah Rafidah. Rafidah. Astagfirullah Rafidah. Nggak nyangka sih. Saya nyangka itu Rafidah. Muncullah komentar seperti ini. Pemahaman tasawuf sama dengan pemahaman Syiah Rafidah. Lah orang kan sedang membahas masalah pencabulan. Ada oknum yang mencabuli anak. Lalu kenapa dihubungkan ke ilmu tasawuf? Berarti kan ada upaya mencari tahu kenapa si pelaku ini melakukan ini. Iya gitu. Ternyata ada yang mengkaitkannya karena dia ahli tasawuf. Oke, fine. Kalau kamu mengkaitkannya kepada ilmu tasawuf, berarti kamu harus membuktikan juga. Apakah dengan belajar ilmu tasawuf orang melakukan pencabulan ini? Sama dengan pola pikir yang tadi itu. Apakah dengan berteman pada Idrus Ramli dan Ar-Razi Hashim orang melakukan pencabulan? Harus kamu buktikan. Kalau kamu tidak bisa membuktikannya, maka kamu fitnah. Kenapa fitnah? Karena menuduh tanpa bukti. Oke ya, nampaknya sederhana, tapi inilah bentuk nyata, contoh nyata dari penyimpangan logika yang beredar di tengah-tengah masyarakat kita. Oh iya Ustaz, lupa pula capture yang lain tadi itu. Ada pula yang bilang, suami saya mantan ahli tasawuf dan memang sesat kata dia. Nanti silakan dicek di TikTok Mata Rakyat Sumbar, baca komennya sendiri. Geleng-geleng kalian baca komennya. Geleng-geleng. Dia bilang gitu. Benar, suami saya mantan ahli tasawuf dan dia sesat. Satu, dia salah berpikir. Dua, istri kurang ajar. Lengkap tuh.
Ketemu Nabi Ibrahim disuruh ceraikan sama suaminya. Membuka aib suaminya sendiri. Ya atau enggak? Iya, tapi kan saya tidak mengamalkan ilmu tasawuf. Saya tidak suka dengan ilmu tasawuf. Kalaupun kamu tidak suka dengan sebuah hal, jangan menjadikan hal-hal lain atau jangan menjadikan kamu tidak adil dalam bersikap. Ketika kamu tidak suka dengan sebuah hal, maka jangan jadikan itu sebagai faktor ketidakadilanmu dalam bersikap. Kamu tidak suka makan kacang padi, atau kacang padi, bubur kacang hijau. Kamu tidak suka. Terus ada teman kamu, sama-sama pergi sarapan dengan kamu ke lontong Pak Dai. Ada lontong Pak Dai itu enak, recommended banget. Tahu kalian kan? Yang jualan sup, yang di Simpang tuh loh. Oh. Yang dekat rumahnya Ustaz Abdurrahman, seberang tuh. Yang warna hijau lah pokoknya. Kedainya. Itu enak tuh, nggak apa-apa. Enak, recommended itu. Beliau juga jual kacang padi. Nah terus si Nisa dia makan sup. Kemudian Asma makan lontong. Terus Aisyah makan kacang padi itu. Asma tidak suka kacang padi, terus dia bilang, ih makanan orang miskin. Apa sih makan kok kacang padi? Nih loh makan sup ini enak, makan lontong enak. Kacang padi hanya menambah kebodohan aja. Boleh tidak Asma komentar atau mengucapkan hal-hal seperti itu? Kenapa tidak boleh? Satu, dia harus membuktikan tuduhan dia. Apakah benar kacang padi itu makanan orang miskin? Justru kalau di kampung saya kacang padi itu bukan orang kaya. Yang kedua, apakah benar makan kacang padi itu hanya menambah bodoh? Dia harus buktikan itu. Ternyata usut punya usut. Kenapa dia begitu tajam dan keras mengomentari Aisyah yang makan kacang padi ini? Karena dia benci kacang padi. Asma waktu kecil trauma, disuruh makan kacang padi sampai keselak, sampai tersedak di kerongkongan. Maka dia benci makan kacang padi. Nampak orang makan kacang padi, muncullah narasi-narasi. Oh, kacang padi ini bikin bodoh, kacang padi ini makanan orang miskin. Nah, itulah umpama sederhana. Ada orang tak suka dengan tasawuf, tak cocok bagi dia ilmu tasawuf, atau memang mungkin dia bertemu dengan pelaku tasawuf yang menyimpang. Itu tidak kita nafikan. Ada. Adakah pelaku tasawuf yang menyimpang? Ada. Tapi apakah pelaku tasawuf yang menyimpang itu representasi atau wujud dari ilmu tasawuf itu sendiri? Bedakan antara pelaku dengan ilmu. Fahim tuh? Bagian anak yang baru paham tak nih? Bagian anak yang baru, masa santri baru bisa diikuti? Paham tak? Bahwa Ustadz sedang menggambarkan dan menjelaskan kepada kalian bahwa berfikir tidak sesederhana itu, menulis tidak semudah itu. Ada kaedah-kaedah pikiran yang harus kita jaga. Dan kalau kalian tidak menjaga kaedah-kaedah pikiran kalian akan menjadi orang-orang yang seperti ini. Kalian akan jadi orang-orang seperti ini yang menulis sembarangan. Apa maksud mata rakyat Sumbar ini membuat ini? Adminnya apa maksudnya? Menggiring opini kan? Padahal sebagai media tidak boleh menggiring opini. Media informasi atau yang dikenal dengan ilmu jurnalistik tidak boleh menyebar opini. Dia harus memberitakan fakta. Nah sekarang, oke, ini kan fakta Ustaz, dia dikenal ahli tasawuf. Oke, tujuannya apa? Misalnya, ternyata pelaku pencabulan ini ahli silat. Kita bikin narasi. Ustadz yang cabuli puluhan santri laki-laki Pompes di Agam dikenal ahli silat. Boleh nggak? Terus ada komen, mantan suami saya mantan silat, dia sesat. Pasti orang akan
mikir apa hubungannya antara silat dengan berlaku sodomi. Apakah ilmu silat mengajarkan sodomi? Kan tidak ada hubungannya, sama dengan ini dong. Adil. Apakah ahli tasawuf mengajarkan sodomi? Kan tidak. Oh, ternyata pelaku tasawuf ini dikenal ahli fisika. Ahli fisika. Guru yang cabuli puluhan santri dikenal ahli fisika. Lalu ada yang komen, pemahaman fisika sama dengan pemahaman Syiah Rafidhah. Boleh tidak kita orang berkomen seperti itu? Ya tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Kalau kamu tetap bersikukuh, ya gara-gara tasawuf, buktikan bahwa tasawuf mengajarkan itu. Kamu bersikukuh dia ahli silat, buktikan silat mengajarkan itu. Kalau kamu tidak bisa membuktikan, kamu hanya menggiring opini orang, hanya memancing fitnah orang, dan kamu sudah berdosa. Na'udzubillahi min. Nah teman-teman semua, hal ini memang sekali lagi tampak sederhana, tapi dalam kesederhanaan inilah banyak orang yang tergelincir sampai salah. Na'udzubillahi min. Yang lebih parahnya itu adalah komentar yang ini. Yang ini lebih parah sebenarnya. Bukannya Rafidhah. Ini lebih parah. Muncul kalimat takut masukin anak ke pesantren. Berarti kan dia selalu sama pesantren. Tidak ada masalah pesantren sunnah atau pesantren bid'ah itu. Yang membuat orang-orang takut saat ini adalah takut masukin anak ke pesantren. Pesantren yang jadi masalah. Yang diserang itu sekarang bukan manhaj. Yang menjadi persoalan itu sekarang bukan metodologi. Kamu mau metode kamu tuh metode lulusan Makkah Madinah, silahkan. Tapi bukan itu sebenarnya esensi yang harus kita tanggulangi. Esensi terbesar yang harus kita perhatikan ini, jadi takut masukin anak ke pesantren. Dan yang komen ini tidak satu, tidak dua, tidak tiga, banyak. Orang takut masukin anak ke pesantren. Tapi Ustaz, tapi kan faktanya juga memang pesantren akhir-akhir ini kan ngeri-ngeri beritanya, Ustaz. Beberapa bulan yang lalu ada santri diantarkan ke rumah dalam keadaan sudah mati, tak bernyawa. Dari sini di Jawa, dibuka peti, dibuka kain kafannya, ternyata sudah habis kena tangan sama orang. Remuk, redam badannya. Ada pula sebulan lalu berita, santriwati dinikahi kiai tanpa wali, tidak tahu bapaknya. Jadi masalah. Memang potensi maksiat bisa terjadi di mana saja. Potensi kriminalitas bisa terjadi di mana saja. Maka jangan dicampur adukan. Mana yang perbuatan oknum pelaku, mana yang perbuatan lembaga. Lain cerita kalau lembaganya yang melegalkan, lembaganya yang membolehkan, lembaganya yang menghalalkan, lembaganya yang membiarkan, bakar lembaga. Setuju kita? Bakar, tutup, bekukan izin. Setuju. Tapi kalau enggak, cuma oknum pelaku, cuma pelaku begitu. Sama kayak contoh sederhana. Ternyata ada di antara nauzubillah, amin, nauzubillah. Ternyata ada di antara mas santri ini yang suka maling. Nauzubillah, janganlah maling ini berat kali. Pacaran sama aja berat. Contoh aja. Contoh. Ternyata ada mahasantriwati ini yang pacaran. Contoh. Dengan mahasantri putra. Ketahuan. Terus apa kata orang? Nggak usah aja lah anak masuk Mat Ali lagi. Kenapa? Pacaran aja isinya. Boleh nggak orang ngomong kayak gitu? Kenapa nggak boleh? Karena yang melakukan
Yang melakukan 1-2 orang. Kenapa dihukumi semuanya? Apakah Mat Ali melegalkan pacaran? Membolehkan pacaran? Menghalalkan pacaran? Kan tidaklah. Kenapa muncul narasi salah masuknya anak ke Mat Ali? Nah, maka muncul kesalahan berpikir yang selanjutnya. Apa itu generalisasi? Apa itu generalisasi ta'mim? Yang salah satu yang kena semua. Yang salah satu yang kena semua. Kenapa adik? Adik pelaku pacaran. Enggak ada. Pacaran enggak, tapi dekat aja. Enggak, Ustaz. Enggak juga, Ustaz. Enggak juga. Enggak juga bertiga. Ya, boleh. Silakan. Ada yang bertanya. Boleh, Anggun. Memang lembaganya itu kan tidak melegalkan kejadian seperti itu. Tapi lembaganya itu gagal dalam mengawasi oknum itu atau mengawasi orang-orang yang ada di sini. Benar. Lembaga benar tidak melegalkan, tapi lembaga gagal dalam mengawasi. Yang mengawasi itu lembaga atau pejabat lembaga. Berarti yang harus dievaluasi pesantrennya atau orang yang mengelola pesantren. Iya, yang jadi masalah coba lihat sekarang ya. Kalimat jadi takut masukin anak ke pesantren. Yang disalahkan pesantren atau orang pesantrennya ini? Mungkin maksudnya itu kayak gitu. Maksudnya itu mungkin dia takut sebab orang-orang pesantren itu Berarti kan pengelola pesantren ya. Sepakat sampai sini ya. Berarti yang salah sekarang yang lalai pengelola yang nama pesantrennya. mungkin maksudnya pengelola pesantrennya. Oke, mungkin maksudnya pengelola pesantren. Sekarang kita lihat narasi yang pertama. Pelaku merupakan ustadz pondok pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah. Kemudian dibawa, pilihlah ponpes yang jelas. Jangan salah mondokin anak. Mungkin yang di atas itu kayak menyebutkan identitas dari pelakunya. Iya. Tujuannya apa? Biasanya kalau ada terjadi Oke. Ada mahasantri yang lesbi. Nauzubillah. Nauzubillah, amin. Terus ada orang bilang Mahat Ali inilah tidak mengawasi mahasantri sehingga ada yang jadi lesbi. Yang disalahkan Mahat Alinya. Boleh? Tapi kalau pengelola, kalau muncullah narasi seperti ini, saat ini penting bagi semua pondok pesantren mengevaluasi kinerja pemimpinnya, anggotanya, atau orang-orang yang mengelola. Itu tepat. Itu tepat. Setuju tidak? Setuju. Sudah saatnya pondok pesantren mengevaluasi pengelolanya. Setuju tidak? Tapi kalau yang diserang itu pondok-pondok pesantrennya atas nama pesantren, itu tidak kita setujui. Itu yang tidak kita setujui. Pesantren, lembaga yang disebut pesantren, itu dari dulu sudah banyak melahirkan generasi-generasi terbaik di bangsa kita ini. Sekarang pesantren itu yang sedang diserang. Pesantren kan juga sebagai benteng pertahanan Islam untuk mengajarkan pemahaman yang lebih detail, lebih rinci. Sekarang pesantren, kalimat yang ini yang kita takutkan. Takut anak masuk pesantren itu masuk mana lagi? Jadi takut masukin anak ke pesantren. Kalau mau mencetak ulama masuk mana lagi? Kalau nak masuk pesantren. Nah, maka ini yang ingin kita luruskan. Kita tidak membela pelaku ya. Nah, ini jangan sampai salah paham. Pelaku pantas dihukum dengan hukum yang berlaku di negeri kita tentunya.
Ada itu udah bujur dia tuh. Kalau berlaku hukum Islam tidak selamat lagi. Dibawa ke bukit paling tinggi, dilempar ke bawah sampai mati. Oh ternyata di bawah belum mati, dibawa ke atas lagi, dilempar sekali lagi sampai mati. Itu hukum Islam. Tapi yang berlaku kan hukum positif di negeri kita ya. Di mana lagi? Ulang kesepakatan tokoh-tokoh negeri kita. Oke, kita tidak bela pelaku. Pondok pesantrennya juga tidak kita bela mati-matian kayak gitu aja, enggak. Kita jaga nama pesantren. Yang pengurus harus evaluasi, tuh. Harus introspeksi, yayasannya, pimpinannya, guru-gurunya harus introspeksi. Tapi yang nama pesantren jangan diganggu. Karena pesantren tidak ada kaitannya dengan itu. Kecuali pesantren itu melegalkan dari ajaran-ajarannya, aturan-aturannya, lingkungan budaya yang terjadi di pesantren itu, baru kita salahkan pesantren. Contoh ada tidak jauh dari sini pesantren ingkar sunnah. Tidak jauh dari sini dong. Besar pesantrennya itu. Pesantren ingkar sunnah, tidak mengakui hadis Nabi. Kurikulumnya memang kayak gitu. Nah, bro, kita salahkan pondok pesantren. Tapi kalau cuma oknum gurunya, gimana kita mau menyalahkan pesantren? Oke? Jadi harusnya kan gimana dulu ya? Jadi takut masukin anak ke pesantren yang pengurusannya itu. Iya, harus jelas. Harus jelas. Jadi takut masukin anak ke pesantren yang sistemnya bobrok. Boleh. Jadi takut masukin anak ke pesantren yang pengurusnya bobrok. Boleh. Jadi takut masukin anak ke pesantren yang pengurusnya tidak teliti. Boleh. Tapi kalau sampai di sini saja, ini serang apa? Pesantrennya. Ini dalam tanda kutip maksud diserang ya, maksudnya dibahas, jadi disudutkan. Ada yang lain pertanyaannya? Cukup? Oke, mungkin di situ saya dulu sebagai demonstrasi, bukan demonstrasi demo ya, tapi maksudnya menampilkan ke hadapan kalian betapa pentingnya kita menjaga, mengatur pola pikir kita agar jangan sampai salah dalam berpikir. Penting bagi kita untuk bisa menelaah dan membahas apa yang kita baca, apa yang kita temukan, supaya kita tidak ikut-ikutan sembarang berkomentar. Na'udzubillahi min. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pagi ini. Insyaallah Selasa depan kita akan sambung, kita akan lanjutkan dalam membahas logikal falasi yang sumbernya atau landasan awalnya kita ambil dari buku Muhammad Nuruddin, teman Ustaz, Logikal Falasi. Bagi yang ingin membelinya silahkan dipesan di Shopee. Silakan pesan di Shopee. Kalau mau boleh nanti kita kita sediakan. Tapi harganya mahal nih kalau yang ori. Berapa rehan beli itu? 160-an itu kalau ori. Kalau yang KW ya 40.000. Tapi KW tidak berkah. KW tidak berkah. Kalau ilmu ya, kalau sekedar baca-bacaan terserah kalian. Tapi kalau ilmu yang penting seperti ini KW tidak berkah. Nauzubillahi min. Itu saja mungkin kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.